Halo Bemers, kita udah berada di kitchennya dari Sapapua, yaitu di Bueno Nasio. Nah, aku mau manggil chef untuk hari ini nih, Mbak Syifa sama Mas Billy. Mbak Syifa sama Mas Billy ini adalah food development-nya dari Sapapua. Nah, teman-teman semua Bemers, kita hari ini mau masak ada beberapa menu kayaknya. Ini Mbak Syifa sama Mas Billy agak malu-malu nih. Halo. Halo, kenalin ini Mbak Syifa, ini Mas Billy. Kita hari ini tuh mau ada 3 menu ya katanya. Iya, ya? betul. Apa aja tuh Mbak? Pertama kita buat brownies. Setelah itu kita buat noodle, mie sagu. Kemudian kita bikin lasanya. Berarti kita akan bikin brownies. Ada mie sagu, kita bisa berarti mie sagunya bisa dibuat jadi mie ayam gitu ya Mbak? Bisa macam-macam. Oke, sama lasanya. Nah, semua makanan kekinian nih teman-teman. Jadi kita pengen tahu gimana cara buatnya. Yang sudah tersedia di depan kita ini ada beberapa bahan yang terkait dengan brownies. Bisa disebutin Mbak bahan-bahannya apa aja? Boleh. Ini ada tepung sagunya Sapapua. Ini tepung sagunya Sapapua ya, Bemers. Ini tepung beras. Tepung beras. Oh, jadi tepung sagu sama tepung beras ini nggak bisa diganti sama tepung biasa? Ini kita buat Nggak bisa. browniesnya itu ada spesial. Jadi kalau Ya, kita betul. pakai terigu, makanya kita gluten free brownies kayak Oh, oke. Ini free gluten ya? Ya, free Oke. gluten. Satu lagi, Ini satu lagi cocoa powder. ada coklat bubuk. Bubuk. Coklat bubuk ya. Ini susu bubuk. Ada pakai susu bubuk. Susu bubuknya merek apa aja ya? Merek apa aja bisa? Oh ya, susu bubuknya merek apa aja ya, Bemers? Lalu ada juga, aku bantuin aja ya Mbak, ada choco chip. Ya. Telur, ada 3 butir. 3 butir telur. Ada gula Lalu ada pasir. gula pasir. Dan Ini ada baker mix atau campuran margarin dan mentega yang udah dicairkan. oke. Lalu ada susu full cream bubuk. Oke, terus ini Baking powder. Baking powder. baking powder, Lalu ada sedikit garam. garam, Dan ini ada santan gam. oh santan gam. Santan gam ini saya baru terdengar nih Mas. Ini fungsinya buat apa sih Mas? Santan gam ini karena kan kalau misalkan pakai terigu biasanya itu kita ada gluten. Jadi pada saat terbentuk adonan browniesnya itu foaming dari Ikatan adonan itu protein. lebih jadi gitu. Kalau misalkan Oke. karena kita pakai sagu dan pakai tepung beras yang tanpa gluten, Kita perlu pengikatnya. betul. Oke, ini fungsinya Jadi ada berarti buat mengikat bahan-bahan dari si sagu tersebut dengan bahan-bahan yang lain gitu ya? Ya. Oke, kita langsung aja Bemers, kita langsung bikin brownies dari sagunya Sapapua. Oke Oke, Mbak, bahan-bahannya apa aja yang pertama nih yang harus dilakukan? Kita campurkan dulu bahan-bahan keringnya. Ini ada tepung Tepung beras dimasukin ke dalam sagunya ya? sagunya. Kemudian ini ada coklat Ada bubuk. Mungkin teman-teman semua kalau biasanya kita jualan atau kita beli brownies gitu ya, itu brownies yang sekarang kekinian yang meleleh-meleleh gitu. Sekarang ini juga menjadi ide yang menarik buat teman-teman jualan. Ini susu bubuknya kita masukin lagi. Susu bubuknya dimasukin. Terus bahan kering yang lain, Oke, garam dimasukkan. santan gam, Santan gam dimasukkan. baking powder. Baking powder dimasukkan. Oke. Choco chipnya juga? Choco chipnya juga. Ini nggak hancur ya nanti dia? Enggak. Oh enggak. Kalau choco chip kan selera ya Mbak ya, bisa diganti gitu misalnya pakai keju potong gitu juga bisa. Bisa. Sebagai bahan pengisi, Mbak. Sesuai dengan selera aja. Nah, kalau teman-teman mau berkreasi bisa diganti choco chipnya pakai apa aja sesuai selera. Ya. Ini diaduk-aduk. Oke, kita sisihkan dulu. Oh, disisihkan Kita dulu. sisihkan dulu. Nah, di wadah yang lain kita tuang garam, ini gula gula pasir. pasir. Gula pasirnya dituang di wadah yang berbeda. Lalu, Kita kocok sama telur. Oke. Dicampur dengan telurnya.
Kalau dari segi rasa ada yang berbeda nggak Mas dari brownies yang biasa sama brownies yang dari ini? Kalau dari segi tekstur jelas ya beda ya Mbak. Oh beda. Karena kalau misalkan brownies biasa kan lebih teksturnya lebih lembut atau foaming itu, dan kita punya tekstur itu lembut juga, tapi memang ciri khas sagu ada lebih padat. Nanti mungkin Mbak boleh coba langsung ada kali ya. crunchy gitu kali ya? Itu Oh lebih gitu ya crunchy, Mas? lebih crispy kayak gitu. Nah, kita kocok lumayan agak lama sampai mengembang. Kira-kira butuh waktunya berapa lama Mbak? Atau harus teksturnya kelihatan seperti apa? Sebenarnya tergantung sama kecepatannya ya. Semakin cepat dia akan semakin cepat ngembangnya. Oke. Gitu. Berarti ini pakai kecepatannya yang kecil, Biasanya yang sedang, medium. Oh, yang medium high. Ya. Jangan lupa kalau lagi kocok gula pasirnya sama telurnya, kita pakai kecepatannya yang medium high ya teman-teman. Dan sampai mengembang. Ini udah agak kaku nih. Oh, udah agak kaku. Berarti udah bisa? Udah bisa. Oke. Kita kurangin kecepatannya. Ini dikocok sampai dia membentuk foaming. Karena nanti yang akan membuat teksturnya jadi lembut kayak gitu. Oh gitu. Jadi ini kecepatannya diturunkan ketika telurnya itu sudah agak kaku kayak foam gitu, dan warnanya juga udah mulai agak berubah, dia agak jadi putih ya. Iya, udah mulai memutih kayak gitu. Nah, setelah ini yang dimasukkan apa dulu nih Mas? Kita masukin gantian antara campuran tepungnya sama Kering, mentega cairnya. mentega. Itu biar apa sih Mas? Biar adonannya nggak kaget. Karena kalau kita masukkan secara langsung nanti si foaming telurnya turun. Jadi kalau misalkan dicampur langsung semuanya, itu nanti adonannya jadi kayak kaget, nanti tekstur Ya. berubah dari teksturnya ya. Iya, teksturnya akan jadi Oke. lebih padat, lebih keras kayak gitu. Kita ganti pedal karena ini udah tadi karena kita bentuk krim. Oke. Ini kita ganti dulu. Tapi kalau pakai mixer yang biasa nggak usah diganti, nggak apa-apa kan? Iya, Nggak paling apa-apa. kecepatannya aja. Iya. Pada saat pencampuran, kalau tadi kan speed tinggi, sekarang speednya speed lambat. Oh, kayak gitu. speed lambat. Iya. Jangan sampai adonannya pecah. Oke. Kayak gitu. Ini masukkan perlahan-lahan, sedikit Mentega. demi sedikit mentega. Lalu masukin Lalu Adonan dimasukkan keringnya. adonan keringnya perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. ya. Oh iya, mengingatkan juga pada saat tadi kan ini margarinnya sudah kita cairin nih. Iya. Kalau misalkan nanti teman-teman buat di rumah, itu pastikan margarinnya tidak terlalu panas kayak Oh, gitu. oke. Tuh, sampai Lebih kurang baik lebih- hangat atau dingin aja? Suhu ruang. Oh, suhu ruangan. Jangan lupa ya, itu tips yang lainnya. Ini apa namanya? Bisa jadi satu loyang gitu ya, Mas ya? Iya, satu loyang. Untuk satu loyang ukuran sedang itu cukup. Ukuran 28. Ukuran 28. Oke. Tadi berarti pakai sagunya Sapapua ini Betul. bisa jadi untuk loyang segini ya. Ya, untuk satu loyang segini. Nah, teman-teman BMers bisa berhitung nih ya, harganya tepung Sapapua berapa, coklatnya berapa, margarinnya berapa, abis itu jadinya seloyang gini nih, ini gede banget. Mungkin bisa kalau dijual bisa setengah loyangnya, seperempatnya, atau bahkan dipotong-potong. Oke, Sesekali kita dimatikan. ratakan dulu. Sebenarnya dalam waktu 1 jam ini semua udah selesai ya. Iya, bener. Nah, ini di mixer kembali itu berapa lama? Sampai, Ini sampai rata rata aja. Oh, sampai rata aja. Oke, makan. Wangi ya. Baunya itu loh, Bemers. Oke, kita tuang ke loyang. Loyangnya jangan lupa dikasih Kertas roti. kertas roti atau kertas Baking panggang paper. ya, baking Iya. Iya, paper. pakai baking paper juga bisa. Ini teksturnya merata lembut ya. Ini kalau atasnya mau dikasih topping lagi gitu juga Bisa boleh, banget. terserah. Nah, di sini pada saat meratakan itu kita harus memastikan semuanya tertutupi padat kayak gitu. Oke. Kalau nggak rata, apakah udara di dalam itunya mempengaruhi? Teksturnya jadi jelek. Oh, Permukaan browniesnya nanti nggak rapi. kayak nggak gitu. rapi gitu ya? Nanti setelah kita ratakan ada satu trik yang bisa digunakan agar padat. Jadi kita hentak-hentakan biar Supaya gelembung udaranya pada keluar. Pada keluar. Oke, sudah rata. Nah, udah rata, dientak-entakin. Iya, sedikit Dientak-entakinnya hentak-hentakin. gimana? Oh, ya.
Ini memastikan adonannya turun ke pori-pori di bawahnya. Oke. Jadi tidak ada udara-udara lagi. Ini tips lagi ya BMers, jadi ketika dihentakan itu fungsinya biar udaranya itu semua pada keluar dan dia jadi lebih padat gitu adonannya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Iya, panasin dulu ovennya. Oke. Ovennya akan dipanaskan dahulu. Ininya berapa Mbak suhunya? Suhunya 180. Oke, mungkin kalau BMers di rumah pakai ovennya oven tangkring atau oven panggang yang di atas kompor, bisa apa namanya sekitar 20 sampai 30 menit. Iya. Ya, Biasanya lebih dia agak lebih lama Lebih kalau lama. misalkan pakai oven 5 sampai yang 10 tangkring. menit. Biasanya kita sambil di tengah jalan itu ditusuk kayak gitu Oh, ya. ditusuk gitu. Iya, betul. Pakai Kalau tusuk sudah tidak gigi. ada yang lengket, berarti Oh. udah siap. Nah, itu ovennya udah Ovennya udah panas. Udah panas. Kita masukin ke oven. Kita bisa masukin ke oven. Ya. Oke, tinggal Oke. tunggu. Oke, 20 menit lagi. Nah, sambil nunggu browniesnya ini sudah mulai wangi, padahal baru dimasukin. Kita punya menu yang lainnya nih, apa nih Oke, Mbak? kita bikin noodle. Oke, buat BMers apalagi anak-anak suka banget kan makan mie. Nah ini ada satu inspirasi baru, mie-nya itu lebih sehat loh gitu kan, dari sagunya Sapapua. Nah kita mau bikin nih noodle-nya. Apa aja bahan-bahannya? Kita lihat di sini. Tara! Nah, ini bahan-bahan kita mau bikin mie ya. Mie-nya dari sagunya Sapapua. Oke, Mbak Siva langsung aja dikasih tahu ke BMers. Ini bahan-bahannya apa aja sih buat bikin mie? Ada apa aja, Mbak? Ini ada tepung sagu, cuman tepung sagu sama air. Oh, bahannya Ya. cuma dua, tepung sagu sama air aja. Iya, garam sama lada untuk perasa. Oke, garam sama lada untuk perasa. Dan ini apa nih, Mbak? Ini larutan sitrik. Pada Jadi larutan ya asam itu sitrik. kunciannya. Oh, itu kunciannya. Itu kunciannya. Jadi ada tipsnya ya guys. Jadi bikin mie-nya dari sagu Sapapua ini ada sagu, ada air, ada garam, lada, dan ada larutan asam sitriknya. Jadi Ya. dia untuk mengikat ini ya Mie-nya. adonannya ya. Iya, supaya warnanya lebih putih. Oke, lebih cakep. supaya warnanya lebih cantik. Nah, kita langsung aja yuk kita eksekusi. Kita masak sagu sama airnya aja. Oh, jadi perbedaannya adalah ketika kalau bikin mie biasanya itu kan terigu tinggal dicampur aja jadi satu terus Pakai telur ya. iya pakai Iya. telur terus habis itu tinggal dicampur di mixer aja gitu ya. Kalau mie dari sagunya Sapapua ini ternyata sagunya ini dimasak dulu. Dimasak Dia dulu. kayak papeda gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oh, Karena gitu. pada sagu tidak ada gluten yang bisa membuat adonannya kalis kayak gitu. Oh, oke. Ini kita masak sampai kental. Oke. Kita tambahin biar ada rasanya. Sejumput lada, Dan garam. sejumput garam. Kalau misalkan garamnya diganti ya sama kaldu. Boleh banget. Oh, boleh. Bisa banget. Nah, ini ketika panas dia udah mulai bergerinjal-gerinjal gitu, Iya. udah mulai jadi gitu ya. Nanti pada saat untuk mencoba di rumah, usahakan menggunakan api kecil. Oke. Jadi sambil diaduk rata kayak gitu. Oh iya, jangan terlalu api besar Iya, banget ya. betul, jangan terlalu api besar. Ini adonannya udah mau hampir jadi ya. Iya, nanti adonannya Airnya sambil udah mulai terus- habis. Ya udah, airnya udah mulai habis. Ya, sambil terus dimasak sampai airnya habis dan sampai adonannya nanti agak terlihat bening. Itu tanda-tanda kalau sagunya udah matang merata. Udah matang. Betul. Untuk adonan bikin mie ini bisa digunakan untuk mie ayam aja kah atau mie campuran bakso atau bisa Oh, banyak. oh iya Iya. seperti apa Mas? Kita bisa buat kayak mie ayam, bakso atau mungkin mie carbonara Oh, atau aglio olio. oh gitu. Iya. Ini jadi pasta juga berarti ya? Iya, bisa kita Oke. berbagai macam olahan atau mie goreng. Kebayang mie nggak kuah. sih bikin aglio olio pakai mie-nya tuh mie sagu, pasti aduh teksturnya tuh seru kali ya makannya, kenyal-kenyal tapi wow. Nah, kelihatan kan BMers dia udah mulai menggumpal, udah jadi satu gitu kayak lem ya. Nah, kalau udah kayak gini ini udah tandanya udah jadi. Udah, ini kita pastikan aja bahwasanya tidak ada gumpalan-gumpalan sagu Oh, kayak oke. gitu.
untuk di mixer itu haruskah ditunggu sampai adonannya dingin atau panas-panas begini nggak apa-apa? Kalau kita pakai mixer adonan panas nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti buat di rumah pakai tangan, usahakan agak dingin nggak apa-apa. Oh iya, Gitu. ntar melepuh ya Mas ya tangannya. Karena kita pakai mixer panas pun nggak apa-apa. Oke, jadi ada 2 teknik untuk bikin mie-nya ketika adonan sagu ini udah jadi. Kalau pakai mixer, teman-teman bisa langsung panas-panas setelah jadi adonannya langsung di mixer nggak apa-apa. Tapi kalau memang punya tenaga ekstra, pakai tangan, kadang-kadang suka biar afdol gitu kan, pakai tangan, itu tunggu dingin dulu, kalau nggak tangannya melepuh. Nah, setelah ini kita aduk pelan. Oke. Kita tambahkan sagunya. Ini ada sedikit tambahan sagu. Ini Iya. biar nggak lengket ya? Iya. Iya, biar nggak lengket aja. Nah, si kuncian ini, larutan asam sitrat ini akan dimasukkan ke dalam adonannya. Kita gunakan Oke. sedikit aja. Jadi Sedikit aja. per 250 gram kita pakai sekitar setengah sendok teh. Untuk asam sitrat sendiri kita banyak ya dijual di pasaran asam sitrat. Kita pakai sedikit aja seujung jari. Iya. Itu kita larutin sama air sekitar 50 ml. Ya, Oh, gitu. oke, 50 ml. Ah, Kalau kebanyakan, kenapa? kalau terlalu banyak nanti minyak asin. Oh, oke, Terlalu asam, iya. kayak gitu. Minyak asam. Jadi ini diaduk, terus diratakan, gitu. Iya. Terus-terusan. Sampai apa nih, Mbak? Sampai dia jadi satu, kalis. Oh, sampai kalis. Iya. Nah, ini hasil tadi sagunya yang di mixer itu loh, yang diaduk-aduk itu. Nah, hasilnya kayak begini ya. Setelah ini prosesnya apa lagi nih Mbak Siva? Kita cetak di sini. Oke, kita akan cetak jadi mie. Iya. Nah, ditaburin, Iya, supaya nggak lengket. Sagu juga biar tidak lengket. Jadi untuk mencegah tidak lengketnya tidak perlu pakai minyak, cukup pakai Oh, sagu nggak perlu aja. pakai minyak. Oke. Betul. Kalau pakai minyak gimana Mas nanti jadinya? Kalau pakai minyak dia akan agak susah dibentuk karena lebih licin. Oh, gitu. iya. Dipijit-pijit dulu guys. Ya, Ini kita adonannya. renggangkan. Ini sambil dipipihkan, sambil dibedakin pakai sagu Heeh. biar tidak terlalu lengket nantinya. Ini pastikan semua permukaan yang terpapar ini dilapisin sagu. Gitu. Oke, baik. Nah, kita akan coba untuk menggilingnya. Nah, ini dia agak mulai menipis. Dikasih sagu lagi biar nggak lengket. Pokoknya permukaan ini harus tetap dikasih sagu ya Mas ya. Iya betul. Untuk proses pemipihannya dilakukan beberapa kali Oke. sampai adonannya kalis. Oke. Dilipat lagi, digiling lagi. Mungkin kalau bikin cheese stick juga mirip-mirip ya Mas ya? Cheese stick Digiling-giling gitu. ya digiling-giling juga, tapi kita tidak pakai mesin, kita Oh, nggak manual pakai rolling pin. Oh gitu. Karena ada cheese stick lebih Pakai lembut. rolling pin aja gitu bisa. Lebih Oh. lembut. Ini ada produk yang kita di Nah, sana. di sini ada sago cheese stick. Aduh, jadi kepengen deh. Resepnya juga kita udah share di Instagram Sapapua. Oke, buat resep-resep lainnya, teman-teman BMers bisa banget lihat resepnya di Instagramnya Sapapua. Iya. @sapapua. Sapapua.sagu. @sapapua.sagu. Jangan lupa di follow. Terus kalau mau lihat resep-resepnya ada di situ. Nah, kalau mau beli sagunya Sapapua bisa di Tokopedia ada ya? Ada, di Tokopedia ada. Di Ada mana di aja Mas? Tokopedia, kita juga punya marketplace di Shopee. Kalau Oke. toko offline-nya kita ada di beberapa toko kue itu sudah tersedia. Oke, nah teman-teman ini mudah banget kalau kita mau beli sagunya Sapapua, bisa di Tokopedia, ada di Shopee, dan ada di beberapa toko bahan kue yang sering banget kita juga bisa beli di area Jabodetabek. Nah kelihatan ya, ini tuh teksturnya udah berapa kali digiling gitu tuh dia menjadi lebih halus gitu, kayak menyatu, kayak hati ya Mas, menyatu Iya. gitu. Nah, ini udah lembut nih. Nah, kalau udah kayak gini udah bisa dicetak.
Ini kita tinggal tambah equipment tambahannya untuk memotongnya. Nah, ini kan tadi udah mulai halus, sudah mulai tipis juga. Bisa langsung dicetak gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Kalau untuk nanti kita bikin lasanya yang ini aja. Oh gitu. Ya, nggak ini perlu, bisa nggak perlu diletakkan. dibikin lagi. Kalau Oke. kita bikin mie tinggal kita potong, kita cetak. Berarti bahannya lasanya juga sama? Ini dia buat Jadi lasanya. tambahannya untuk Ih, berbagai praktis macam. banget. Oke, ayo Mbak kita bikin. Aku udah nggak sabar nih. Ramen gitu-gitu juga ya? Nah, ini dia. Oh, iya. Minyak udah jadi. Tada! Jadi mie-nya. Ayo kita rebus. Ini langsung masuk ke menu ketiga atau kita bikin toppingnya atau gimana nih Mas? Ini kita olah dulu jadi satu menu yang mungkin bisa dibuat untuk salah satu ide usaha yang mudah dibuat juga, yaitu mie ayam. Mie ayam. Dari mie ini. Oh, dari mie ini. Oke, kita akan membuat mie ayam. Nah, sekarang kita mau bikin mie ayam nih. Tadi kita kan udah bikin nih mie-nya kayak gimana prosesnya. Mie dari sagunya Sapapua. Nah, sekarang kita jadiin mie ayam. Ayo, Mas Billy, Mbak Syifa, kita masak. Oke. Gimana? Untuk mie sagu ini kita rebusnya nggak perlu sampai kayak mie kering yang sampai 3 menit atau 5 menit. Oke. Tapi cukup 10-20 detik aja. Oh gitu. Betul. Biar kenapa tuh Mas? Takut terlalu empuk gitu? Karena tadi kan di awal proses kita udah melakukan proses masak sagu tuh. Iya. Jadi sebenarnya sudah matang. Oh. Jadi kita hanya tinggal membuat si adonannya biar lebih kenyal kayak gitu. Berarti lebih cepat bikinnya BM Mas kalau Betul. pakai mie ini. Oke. Oke, sekarang mie nya dimasukkan. Kita masukkan Direbus. sambil goyang-goyang perlahan. Iya, 10 sampai 20 detik. aja. Jadi Dihitung nggak usah ya, terlalu lama. 1 sampai 20. Oke, kalau udah mateng langsung kita netralin ke air yang Oh, lebih dinetralin biasa. ke air biasa. Kalau dia overcook nanti dia akan nyatu lagi. Oh iya. Oke, ini Oke, udah jadi. ini mie-nya sudah matang. Kita punya topping mie ayam seperti biasa. Ini ada ayamnya. Ayamnya ini selera sih. Nah, mie-nya tadi jangan lupa dikasih minyak bawang. Ya. Nah, teman-teman, sekedar informasi, tipsnya adalah bikin minyak bawang ini biasanya bawang putih digeprek, dikasih minyak goreng sedikit, dipanasin sampai bawang putihnya agak kering. Nah, setelah dikasih minyak, kita tinggal Oke. plating. Ini nggak perlu tambahan bumbu karena tadi di mie-nya itu udah kita dikasih garam sama lada, ya kan? Iya. benar. Dan sudah pakai minyak bawang juga. Iya, udah pakai minyak bawang. Ini aroma mie-nya dan minyaknya sudah menyatu. Saya sudah bisa merasakan baunya di sini. Tadi yang seperti Mbak bilang ya, boleh dibuat pakai jamur atau pakai Iya, daging. pokoknya selera ya Mas ya. Ini kita tambahkan bakso. Baksonya Tambahin pun kita bakso. buat pakai sagu juga sebenarnya. Oke, sebenarnya bakso yang dipakai plating ini baksonya dari sagunya Sapapua juga. Nah, pengen Betul. tahu resep bikin bakso gimana? Jangan lupa follow Instagramnya Sapapua di .sagu. @sapapua.sagu. Pangsitnya pun kita buat juga dari sagu. Pangsitnya juga dibuat pakai sagu. Mas, kayaknya semuanya serba sagu ya? Iya, bener. Oke. Jadi, tada! Inilah mie ayam dari sagunya Sapapua. Duh, aku udah gak sabar nih pengen mencicipinya. Oke, setelah tadi brownies udah, sekarang mie ayam udah. Resep yang terakhir apa nih? Kita buat lasanya. Lasanya, wow, ini makanan kekinian banget ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya jualan lasanya, kali ini bisa dicoba mungkin, atau menginspirasi yang tadinya belum menjual, kita pengen jualan, yang unik apa? Unik lasanya dari sagu, gimana sih rasanya? Ayo kita bikin resepnya kayak gimana? Oke. Nah, sekarang kita udah mau ke menu yang ketiga, yaitu kita bikin lasanya. Nah, di lasanya ini ada bahan-bahannya
tadi bikin lasanyanya kan sebenarnya sama ya, Iya. sama kayak waktu bikin mie. Jadi bentuknya kayak begini tapi tidak dipotong-potong yang kayak mie tadi, masih bentuknya Lembaran. lembaran. Sebelum kita menata bagaimana lasanyanya itu, kita ada resep untuk sausnya ya. Iya, Ada apa aja nih Mbak? kita pakai daging cincang, Daging cincang, ada wortel, ada wortel dicincang juga. ada keju mozzarella yang udah diparut. Ini ada saus tomat. Saus tomat, Ini minyak untuk nanti numis bawang, oke, ada minyak, air, ada air secukupnya, tomato puree, ada tomato pasta, ini oregano, oregano yang kering, ini bawang putih, bawang putih dicincang, dicincang halus. halus, Ini ada garam, lada, sama kaldu. kita masak. Nah, yang pertama minyak untuk menumis bawang putih ini, minyak secukupnya saja. Kayak gimana ya rasanya dari sagu ya? Saya masih menerka-nerka rasanya, teksturnya gitu. Setelah bawang putihnya sudah agak harum, tercium harum, masukkan daging cincangnya. Ini mungkin isiannya, sausnya sama seperti rasanya pada umumnya ya. Ya. Hanya lembaran rasanya saja yang berbeda. Ya. Oke. Lalu diberi air sedikit agar cepat matang. Setelah air dimasukkan Tomato puree. purenya yang pakai tomato pasta gitu, Lalu dimasak sampai mendidih. sampai dagingnya juga meresap Iya. sama pasta tomatonya ya. Sampai meresap. mendidih. Sampai Airnya airnya satu. Nah, jangan lupa sambil nunggu dagingnya matang, jangan lupa kalau mau beli sagunya Sapapua bisa melalui Tokopedia, Shopee dengan akun, ketik aja Sapapua pasti langsung keluar deh. Atau di toko-toko kue kesayangan kita semua, Sapapua yang udah hadir. Kalau untuk resep, apalagi resep rasanya, BMers lupa nyatet nih sekarang, bisa langsung ke Instagramnya sapapua.sagu. Nah, di situ banyak banget resep-resep. Malah tadi saya ngeliat contekan ada lontong dari sagu. Aduh, Jadi kita nggak bisa menikmati lontong nggak cuma dari beras ya. iya, Tapi dari itu sagu dari juga. sagu. Nah, ini kayaknya udah mulai mateng ya. Iya, Masukin apa nih, Mbak? Wortel. iya masukin wortel. Wortel ini kita masukin, guys. Nah, terus bumbunya. Bumbunya. Ini oregano. Oreganonya juga dimasukin. Oke, Ini saus tomatnya dimasukin ya. oke, udah jadi. Oke, sudah jadi. Mari kita step selanjutnya. Nah, sekarang bumbunya tadi udah. Sekarang kita bikin ininya nih. Lapisan. Lapisan lasanyanya. Direbus atau dipotong-potong dulu Kita potong dulu sesuai sama ukuran cetakannya. tempatnya. Oke. Dan buat BMers ketahui tadi resep untuk bikin lapisan lasanya ini sama seperti tadi bikin mie. Jadi sagupnya dibikin kayak papeda dulu, ditambahin ada garam, ada lada, ada larutan asam sitrat. Habis itu udah jadi, habis itu di mixer sampai dia kalis. Nah, pas lagi dikalis dibuat lempengan-lempengan. Jadilah sebenarnya kayak bahan dasarnya untuk bikin lasanya, bikin apapun. Kalau mau bikin mie, tinggal dibikin potongannya jadi mie, bikin lasanya bisa potongannya kayak gini. Kalau adonan ini tuh kuat berapa lama sih? Misalkan saya bikin
agak banyak gitu, masukin kulkas atau gimana Oh Mas? iya, kalau untuk adonan mie tadi, ya ini sama ya dengan yang kemasannya. Itu kalau disimpan dalam kulkas biasa itu bisa awet sampai 1 minggu. Oh 1 minggu, Iya, 1 oke. minggu. Kalau misalkan di freezer itu bisa lebih lama lagi, bisa sampai 1 bulan. Oh gitu. Nah buat teman-teman yang punya terfikirkan ide usaha ini sebenarnya praktis banget. Jadi sekali bikin adonan dimasukin ke dalam kulkas seminggu tuh bisa. Jadi nggak perlu selalu bikin-bikin gitu. Kita bisa nyetok gitu ya di dalam kulkas. Oke, ini bisa langsung direbus gitu ya Mbak? Bisa. Iya. Nah, untuk perebusannya kalau tadi mie hanya 10 detik, ini agak sedikit lama. Oke, kalau mie tadi hanya butuh 10-20 detik, sekarang lasanyanya agak sedikit lama. Kenapa? Karena memang dari tingkat ketebalannya juga beda ya. Betul. Ini bisa kita rebus sekitar 1-2 menit. Oke. Ini harus ngerebus satu-satu atau bisa Iya. sekaligus? Kalau sekaligus Kalau- takutnya lengket. Lengket. Kalau Oke. punya tempat yang gede mungkin bisa. Gitu. Atau misalkan di dalam airnya apa perlu ditambah sedikit minyak dulu atau Boleh. gimana? Oh boleh Kalau gitu ya. Tambahin segini juga boleh. Nah ini hasil setelah direbus tadi, jadi seperti ini. Di situ sekarang kita plating ya. Ya. Ini udah lembut, udah lemes. Lembut, ya. Kita plating, kita susun. Oke, dimasukkan dulu lapisan lasanyanya. Kita kasih Saus yang tadi kita sausnya. buat, dimasukkan di atasnya. Persis banget kayak bikin lasanya. Sama aja ya, kalau isinya bisa diganti-ganti Iya, sesuai selera. isinya bisa di mix macam-macam. Kalau ada yang doyan tuna, bisa pakai tuna. Atau ayam. Nah, ditambahkan juga pakai mozzarella. Oke, setelah itu ditumpuk lagi Lapisin sama lagi. lapisan lasanyanya. Kasih saus lagi. Ini boleh Duh, sambil aku celeguk nih. Kalau yang doyan pedas bisa juga ditambahin Saus sambal saus ya. sambal. Soalnya orang Indonesia kan suka banget pedes ya. Pedas, iya benar banget. untuk susunan mininya pun bisa dikreasiin sesuka hati. Oh gitu. iya benar-benar. Mau Kalau misalnya nggak terlalu tebal atau pengen tebal jadi mau berapa tebel banget, gitu mau ya. ini pun potongan Maunya juga. isinya keju doang biasanya. Tutup lagi lapisan terakhir. Oke, ditutup lagi lapisannya. Melimpah guys ini. Ini stepnya nanti sama seperti rasanya seperti Pada umumnya. pada umumnya nanti Iya. dipanggang gitu ya. Betul. Oke. Oke, topping terakhir. Dah. Ini akan kita panggang dengan suhunya seperti panggang biasa aja gitu ya. Iya. Kalau misalkan untuk manggang rasanya dari sagu ini, apakah dia harus lama atau gimana? Enggak sih, kan Sama karena aja. kita udah matang semua Oh, ya, matang. sagunya udah matang lembarannya. Terus ini kita sausnya udah matang, terus tinggal lelehin kejunya aja Oke. sebenarnya. Cuma buat bikin merekatnya aja si rasanya ini. Tuh. Oke, tinggal kita Oke. panggang. Panggang. Akan kita panggang. Nanti sehabis ini kita akan cicipin semua masakan dari yang sagunya sama Papua tuh kayak gimana sih hasil resep kita hari ini. Oke Mbak, Oke. kita masuk aja langsung. Nah, menu-menu yang tadi kita buat ini udah jadi nih semua. Menu yang pertama ada brownies, menu yang kedua ada mie ayam, dan menu yang ketiga ada lasanya. Sekarang kita rasain nih, gimana sih bedanya makanan yang terbuat dari sagunya dari Sapapua ini dengan makanan yang enggak biasanya pakai sagu. Kita cobain ya. Menu yang pertama, brownies. Oke. Bedanya adalah kalau brownies pada umumnya dia lembut dan basah. Mungkin karena pakai terigu. Tapi kalau yang dia pakai dari sagunya Sapapua ini, dia itu kayak crunchy tapi tuh padet. Aduh, ini tuh definisi brownies enak. Approve.
Oke, yang kedua, menu kedua ada mie ayam. Kita coba ya, Bemers. Mie ayam. Kita lihat dulu teksturnya. Kalau mie ayam biasa itu kan dia pakainya pakai telur. Kalau ini bikinnya nggak pakai telur. Coba. Sampai bingung gue mendeskripsikannya. Jadi dia ini teksturnya kenyal, lembut. Aduh, ini mie sama mie yang biasanya itu aku lebih suka ini sih, lebih suka ini. Ini teksturnya enak banget. Boleh ya sekali lagi? Enak. Jadi sih udah nggak usah dibilang lagi, ini approve banget. Aduh. Oke, menu yang ketiga ada lasanya. Lasanyanya ini dari sagu masalahnya. Wow. Ya ampun nih karena pakai mozzarella ya. Aku menemukan tekstur kenyal seperti halnya tapi ini nggak ketara kalau jadi sagu. Aduh, pokoknya ini enak. Nah, semoga dari ketiga resep menu dari sagunya Sapapua ini bisa menginspirasi BMers semua di sana ya. Mulai dari brownies, mie ayam, sampai ada lasanya. Nah, kalau mau tahu resep lebih banyak lagi, langsung aja klik ke Instagramnya sapapua.sagu. Nah, di sana banyak banget ada resep-resep pilihan.